ada tuh yang kita bahas malam hari ini. Modul 8 mengenai present tenses, kemudian modul 9 mengenai past tense, dan 10 mengenai future ya. Oke, kita masuk langsung ke modul 8. Modulnya sudah dibaca belum? Ya oke, ini saya jelaskan pasti setelah itu mudeng ya. Soalnya modulnya itu memang bikin mudeng, padahal sederhana. Nah oke, kemarin kita sudah belajar apa itu tenses ya, masih ingat ya? Jadi tenses itu adalah perubahan bentuk kata kerja yang mengikuti bentuk waktunya. Jadi kalau misalnya makannya kemarin dengan makannya hari ini dengan sudah makan itu berubah ya. Jadi kita mengenal ada verb 1, verb 2, verb 3. Oke. Tolong itu bisa nggak di mute, jadi biar suara saya aja yang terdengar. Oh, dari saya ya. Oke, saya. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi tenses itu adalah perubahan bentuk kata kerja mengikuti bentuk waktunya. Kalau makannya sekarang menggunakan verb 1, kalau makannya kemarin menggunakan verb 2, kalau sudah makan menggunakan verb 3 dengan penambahan auxiliary namanya ini ya, kata kerja bantu have. Kemudian ada juga kalau future dengan tambahan modals ya, will itu modals dan diikuti verb 1. Sampai sini ada pertanyaan mengenai tenses? Mudeng ya, tenses ya, nggak masalah ya. Oke, kalau nggak masalah, saya lanjutkan. Nah, untuk tenses sendiri total itu ada 16 ya. Ada simple present, ada simple past tense, ada simple future, ada simple past future, kemudian ada perfect present, present perfect gitu kan. Jadi total itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tenses ya. Nah, tapi kalau kita lihat di modul ya, yang modul kita pegang ini itu hanya 9 tenses yang dipelajari. Jadi kita mengikuti yang modul ini ya. Oke. Oke. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, modul 8 itu kan mengenai present tense. Ya, ada 3 yang dipelajari. Yang pertama adalah simple present tense. Ya, simple present tense. Nah, fungsinya apa sih? Ada yang tahu nggak simple present tense itu fungsinya apa? Ada yang tahu nggak? Ya, untuk menyatakan fakta, untuk menyatakan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari, betul ya. Opini itu juga menggunakan simple present tense. Kemudian, tenses yang kedua adalah present continuous tense. Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Nah, membicarakan kejadian yang sedang dikerjakan. Ya, sedang ya, sedang, ingat. Kata kuncinya adalah apa? Sedang. Nah, misalnya, saya sedang mengajar. Gimana Inggrisnya? I am teaching. Oke, untuk membuat kalimatnya nanti ya, kita bahas fungsinya dulu. Nah, terus present tense yang ketiga adalah present perfect tense. Ada yang tahu nggak fungsinya untuk apa? Yes. Bukan yang sedang terjadi. Kejadian. Nah, oke, betul semua ya, betul semua. Oke, contohnya nggak usah. Ya, jadi intinya adalah sudah. Ya, pokoknya kalau kita mau cerita kegiatan yang sudah terjadi, kita menggunakan apa? Present perfect tense. Nah, oke, sampai ini ada pertanyaan nggak? Oke, jelas ya. Diingat-ingat.
Coba saya tebaki jawabannya bareng-bareng. Continuous tense untuk apa? Oke, good. Kalau simple present, oke. Kalau sudah, oke. Kalau sedang, oke. Oh ya, untuk continuous itu nama lainnya progresif, sama ya. Boleh bilang continuous, boleh bilang progresif. Ya, iyang te ya, sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumusnya. Nah, ini saya jelaskan dulu rumusnya. Nanti habis itu Anda tutup mata, saya kasih tebakan ya. Anda harus ingat ya. Oke. Oke, secara umum ya, secara umum rumus itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah rumus kalimat verbal. Ini yang atas ini. Ya, kotak atas ini adalah rumus kalimat verbal. Nah, kalimat verbal itu apa? Kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya mengandung kata kerja. Ya, kata kerja itu misalnya apa? Membaca, menulis, mendengar, menyanyi, mengajari gitu kan, belajar, duduk, menulis. Nah, jadi kalau ada kata kerja itu berarti termasuk kalimat verbal. Jadi menggunakan rumus yang atas. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalimat nominal yang bawah ini. Ya, kalimat nominal. Nah, kalimat nominal itu apa? Kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya mengandung selain kata kerja. Jadi selain kata kerja, misalnya bisa kata benda, bisa kata sifat, bisa kata tempat, ya keterangan tempat, keterangan waktu. Nah, jadi itu adalah termasuk kalimat nominal, ingat ya. Nah, kalimat nominal misalnya apa? Meja itu kan berarti kata benda ya. Meja, kursi, buku, pensil, botol. Nah, itu kata kerja. Terus misalnya kalau kata sifat, apa contohnya kata sifat? Happy ya kan, happy, smart ya kan, beautiful ya kan. Itu kata sifat. Terus kemudian bisa juga kata keterangan waktu. Misalnya in the morning ya, atau in the afternoon. Ya, bisa kan? Terus bisa juga kata benda, kata tempat, keterangan tempat. Misalnya at home, atau enggak in the school, atau enggak here, there. Nah, itu termasuk dalam kalimat nominal. Ya, ingat-ingat ya. Jadi kalau kalimat selain mengandung selain kata kerja itu masuk kalimat nominal. Jadi nanti rumusnya menggunakan rumus yang bawah ini. Nah, sekarang saya jelaskan dulu yang kalimat verbal. Ya. Nah, untuk kalimat verbal, untuk simple present tense, jadi kotak yang ini ya. Simple present tense itu ada 3 macam. Kalimat itu ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Nah, untuk kalimat positif, rumusnya adalah subjek ditambah verb 1 kalau subjeknya itu he, she, it ya, he, she, it ditambah verb 1-nya itu ditambahin s, es. Ini sorry ya, harusnya s ya. S. Oke. Nah, jadi kalau subjeknya ya he, she, it atau kata benda singular ya, atau kata benda tunggal, itu subjek verbnya ini ya ditambah s atau es belakangnya. Nah, oke. Nah, kalau untuk membentuk kalimat negatif itu artinya menyangkal ya, tidak gitu ya, atau jangan atau bukan. Nah, itu kita gampang, kita hanya tambahin not saja ya, kita tambahin not ini kan. Not itu kan artinya no, tidak kan. Nah, terus depannya sebelum not kita kasih do atau does ya. Ada yang tahu nggak kapan kita pakai do, kapan kita pakai does? Ada yang tahu?
Ya, yes, pintar. Ya, do itu kalau dipakai jika subjeknya I, you, we, they. Ya, I, you, we, they itu pakai do. Nah, selain itu pakainya does. Ya, berarti he, she, it. Bisa juga nama orang ya, misalnya Ratna. Ratna itu kan berarti kan dia perempuan sebetulnya kan. Nah, pakainya does. Nah, kalau misalnya Ratna and Sinta itu apa? Pakainya do atau does? Iya, do, pakainya do ya. Karena Ratna and Sinta kan berarti dua orang kan. They kan berarti kan, mereka kan. Nah, pakainya do ya. Jadi Ratna and Sinta do not apa? Misalnya do not study atau do not go to Singapura atau apa gitu ya. Terus yang ketiga adalah kalimat tanya. Oh, gampang lagi. Jadi tinggal dipindah aja do atau does-nya ke depan. Selesai. Belakangnya tinggal mengikuti subjek verb 1. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau untuk kalimat negatif dan kalimat tanya ini nggak perlu ditambah s lagi, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Karena apa? Karena sudah ada ini, ya kan? Sudah ada ini, jadi nggak perlu ada tambahan s lagi. Kalimat tanyanya juga nggak perlu kasih s lagi di sini. Kalau dikasih s malah salah. Ya. Nah, untuk sampai ini ada pertanyaan untuk kalimat verbal? Kalimat verbal yang simple present tense. Nggak ada. Ada yang mau coba bikin kalimat? Oh, jadi untuk kalimat tanya itu rumusnya ya, do atau does, kemudian subjek, kemudian verb 1. Coba kalimat langsung aja ya. Misalnya Sinta belajar. Belajar itu apa bahasa Inggrisnya? Nah, study. Study atau studies? Nah, studies. Ada S-nya ini ya, ada S-nya ini kan. Karena Sinta, subjeknya Sinta. Misalnya studies English. Ya, karena subjeknya she, pintar. Nah, kalau kalimat negatifnya gimana? Sinta does not, ya pintar. Does not study English. Pintar ya. Terus kalau untuk kalimat tanyanya gimana? Yes. Does Sinta study English? Nah, gampang toh? Nah, kalau misalnya subjeknya diganti, misalnya diganti we, jadinya gimana? Betul. We study English. Oke, we do not study English. Atau yang ini jadinya Oke, do we study English? Kecilan ya gambarnya ya. Bentar. Oh ya, oke. Oke ya. Kelihatan ya. Nah, mau dicatat dulu nggak? Atau nggak usah? Nanti kan saya kasih, saya kirim ini. Nanti saya posting di grup ini slide-nya ya. Nah, ini untuk yang present ya, untuk present. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua adalah continuous. Ini continuous ya, continuous. Present continuous. Kalau present continuous, rumus yang positif itu adalah subjek ditambah to be ditambah verb ing.
subjek ditambah to be ditambah verb ing, ya. Nah, untuk to be itu apa sih? To be itu ada 3 macam ya. Kalau dalam present tense ada is, ada are, sama am ya, betul. Is, am, are. Pintar. Nah, is dipakai untuk apa? Kalau subjeknya she, he, is. Betul. Nah, kalau am, pintar. Kalau are, ya, you, we, they. Ya, atau misalnya lebih dari 2 orang, jamak gitu juga pakai are ya. Nah, setelah itu adalah verb ing. Ya, verb ing, habis itu verb ing ditambah verb ing. Nah, untuk kalimat negatifnya itu tinggal dikasih note aja. Setelah to be dikasih note aja. Selesai gitu kan. Kemudian untuk kalimat tanyanya, to be-nya digeser paling depan. Jadi to be-nya ini dipindah paling depan. Oke, kita contoh ya. Kami sedang belajar bahasa Inggris. Jadinya we are, terus we are studying English. Ya, we are studying English. Pintar. Nah, kalau misalnya saya tidak sedang belajar bahasa Inggris. Loh, kami kok jadi I? Tadi saya ngomongnya saya. Oh ya, sorry. Ya, harusnya gimana? We are. Oke, good. Nah, kalau kalimat tanyanya, are we studying English? Nah, gampang ya. Coba kalau misalnya subjeknya saya ganti, misalnya saya ganti Rahma. Ya, Rama is studying English. Kalau Rama tidak sedang belajar bahasa Inggris, gimana ngomongnya? Ya, is not studying English. Di sini juga. Kemudian kalau kalimat tanyanya gimana tadi? Nah, is Rahma studying English? Nah, sekarang kita ada pertanyaan nggak untuk continuous? Continuous, ada pertanyaan nggak? Jelas? Oke, kalau jelas, oke. Nah, terus enggak apa-apa, ini kan saya rekam kok, jadi enggak apa-apa. Nanti kalau ketinggalan bisa ngikutin secara offline. Nah, terus kita masuk ke 3, perfect. Perfect tadi apa fungsinya? Masih ingat nggak? Sudah dilakukan, bukan lampau loh, lain loh ya. Lampau sama sudah lain loh. Nah, sudah dilakukan. Nah, coba sama-sama baca rumusnya. Kalau positif gimana? Nah, subjek have atau has verb 3 ya. Nah, kapan kita pakai have? Tahu nggak? Ya, I, you, we, they itu pakainya have. Kalau has, he, she, it atau nama orang ya, nama orang misalnya Sinta atau Clara gitu pakainya has. Terus yang perlu diingat yang digunakan adalah verb 3. Ya, yang digunakan adalah verb 3. Ya. Jadi Anda harus ingat nih verb 1, verb 2, verb 3-nya.
Oke, sekarang kita latihan lagi. Kalimatnya dirubah. Misalnya, Rama sudah belajar bahasa Inggris. Salah. Ya, oke. Rama has studied English. Oke. Rama has studied English. Oke. Rama sudah belajar bahasa Inggris. Kalau Rama belum belajar bahasa Inggris. Belum. Nah, has not, pintar. Studied. Belum ya, belum. Belum. Kalau tidak itu yang tadi, yang pertama ini ya. Jadi Rama tidak belajar bahasa Inggris. Kalau ini Rahma belum ya. Terus kalau apakah Rama sudah belajar bahasa Inggris? Tanyanya gimana? Ya, has Rahma, bacanya bukan studied ya. Bacanya studied ya, studied. Nah, ya. Jangan studied dong, ngisi-ngisi aku nih. Studied ya. Has Rama studied English? Coba saya ganti lagi. Misalnya Rahmanya saya ganti D. Nah, they have studied English. Terus kalau ini saya ganti lagi. Juga saya ganti D. Oke, we boleh lah, we. Saya ganti we misalnya. Yo, pakai we misalnya. We have not studied English. Nah, terus yang ini misalnya tak ganti Rahma and Tono misalnya. Ya betul, have ya. Pakainya have karena kan Rahma and Tono kan 2 orang. Ya kan? Makanya harus dikasih have, nggak boleh pakai has. Lupa itu kan nama orang, Pak. Iya, nama orang saya tahu, tapi kan 2 orang. Kalau 1 orang pakainya has. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Apa bingungnya? Nah, kalau itu bukan bingung, karena itu ngapalin. Kalau ngapalin itu nggak ada istilah bingung, soalnya itu diapalin. Kalau itu masalahnya males ya. Kalau apalan nggak bisa itu berarti malas, bukan bingung, ngerti ya? Hah? Ya itu kalau itu hafalan, Mbak, bukan maksudnya nggak bisa di logika gitu loh. Pokoknya itu hafalan. Ya itu bukan teori, itu hafalan. Kalau hafalan ya memang harus dihafalin gitu kan. Oke ya. Kalau udah dihafalin nggak bisa. Ya. Nah, itu adalah semua rumus kalimat verbal. Saya tanya, tadi kalimat verbal apa? Masih ingat nggak? Nah, toe, ya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Ya, kita masuk kedua yaitu kalimat nominal. Kalau kalimat nominal apa? Ya. Nah, selain kata kerja, misalnya bisa kata benda, kata sifat gitu kan. Nah, itu kita sebutnya trisi. Ini loh. Trisi ini loh. Ya, nah, trisi ini. Nah, trisi itu apa sih? Maksudnya 3 CC-nya itu adalah compression ya, compression. Kepanjangannya compression. Compression itu apa ya? Selain kata kerja itu tadi gitu kan. Nah, untuk rumusnya gampang sekali nih. Jadi rumusnya hanya subjek dan to be, yaitu selain kata kerja. Nah, to be-nya apa? Sama dengan ini tadi. Sama dengan ini.
Bisa is, am, are. Ya. Ini kita bicaranya konsepnya present tense semua lo ya. Belum past tense lo. Nanti ya kalau present tense to be-nya itu is, am, are ya. Kalau past tense ada lagi, nanti kita bahas ya. Nah, terus itu kalimat positifnya. Kalau kalimat negatifnya gampang, hanya dikasih not aja di sini. Selesai. Ya. Terus untuk kalimat tanyanya, to be-nya ini digeser paling depan. Digeser paling depan di sini. Nah, selesai. Terus jangan lupa tanda tanya di sini ya. Nah, ayo siapa yang bisa kasih contoh? Jangan rebutan, satu-satu. Yang bisa kasih contoh. Ya, oke. Oke, I'm a student. Pinter. Ada lagi yang kalau ini jadikan negatif gimana ini? Ada yang tahu nggak? Nah, I'm not, ya kasih not ya. Not itu artinya tidak kan? I'm not a student. Kalau misalnya tanya, aku murad nggak ya? Gimana tanyanya? Jadikan kalimat pertanyaan. Apakah saya? Ya, am I a student? Oke, terima kasih. Tadi Mbak siapa itu yang kasih contoh tuh? Mbak siapa tadi yang kasih contoh? Oke, Mbak Maria. Ada lagi nggak yang mau kasih contoh? Oke. Ayo, apa? Oke, Mbak Dewi dulu satu-satu ya, jangan rebutan. Mbak Dewi. Mbak Dewi ya tadi siapa? Yo, Mbak Dewi yo. I'm hungry. Artinya apa tuh? Ya, I'm hungry. Hungry itu kata apa? Kata sifat, kata benda, atau kata apa? Hungry. Kata sifat. Kan lapar. Keadaannya. Nah, misalnya ini. Subjeknya saya ganti they. Mereka lapar. Jadinya gimana? They are hungry. Kalau mereka nggak lapar gimana? Nah, do not hungry atau itu atau are not? Pakainya, nah pakainya are ya. Tadi yang jawab do siapa tadi? Oke, Mbak. Baru online soalnya ya. Jadi nggak boleh pakai do, pakainya are ya. Ya, pakainya are, nggak boleh pakai do. Soalnya apa? Soalnya kalau do itu nanti masuk yang ini, yang atas ya. Rumus yang kalimat verbal. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. They are not hungry. Ya, terus lagi misalnya kalau ini tak ganti she misalnya, tak ganti she. Enggak dong. Depannya saya ganti, subjeknya saya ganti she, jadinya is she hungry? Apakah dia lapar? Gitu kan. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada nggak? 3C itu adalah apa tadi? Temennya yang sudah tadi mengikuti. Ayo, itu ada pertanyaan dari temennya tuh. Ya, completion. Nah, three completion. Kenapa sih three? Karena itu karena ada 3 kan. Ada kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Nah, makanya disebut three completion. Jadi three completion itu selain kata kerja. Selain kata kerja. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat nominal untuk present perfect. Karena kalau continuous itu nggak ada ya. Present continuous itu nggak ada kalimat nominalnya. Ingat ya, nggak ada bentuk nominalnya. Yang ada cuma, makanya panahnya kan cuma ini